Jadi sebelum nanti tugas project UAS untuk sikapnya ini kita bahas, pastikan dulu di komputer lokal itu sudah berjalan ya, maksudnya tidak ada yang error. Walaupun nanti kalau sudah di online kan juga masih bisa diperbaiki ya. Tapi lebih baik lagi, lebih gampang lagi kita perbaiki yang di lokal sudah jalan gitu ya. Kita masukkan sudah kita buat yang TM14 kemarin dan berjalan ya, dan berjalan. Ini contohnya. Oh ya, tadi ada yang tanya di modul videonya kok tidak match dengan modulnya ya. Jadi karena videonya kemarin kita tag dari kakak tingkatnya, tingkatan sebelumnya. Tapi kalau yang modulnya saya sesuaikan untuk pertemuan yang ini ya. Kalau di videonya itu ada namanya fungsi filter ya. Fungsi filter kemarin belum kita pakai ya. Jadi kemarin kan hanya jenis itu ada input masalah, gejala. Kalau mau nambahi yang tampil filter gimana ya? Coba ini semua kita tambahi. Berarti kita nambah tinggal di toolbar saja ya. Kita tambahkan aja yang ini pengajian pasien, kita copy saja. Kita masukkan karena tampil filter itu di awal ya, kita kasih aja ini. Teksnya kira-kira mau terakhir sampai 6 ya, berarti kita 7 aja. Kita paste 7, kita buat namanya tampil filter. Apa tampil, tampil kita aja ya, tampil MSL apa eh, namanya apa ya masalah sama gejala itu dan gejala gitu aja ya yang simple aja dan gejala nanti ini boleh ditambah boleh enggak ya ini kalau seumpama kok kemarin kan ada ini tampil filter tapi kok enggak ditampilkan kemarin kan yang pertama tampil sama tampil filter ya kok enggak ditampilkan di menu gitu ya. Seumpama mau ditambahkan kita coba copy saja ini tampil editnya jadi 7 kita 7 nama filenya sesuaikan dengan yang jenengan semua simpan ya. Boleh tidak sesuai modul tidak apa-apa, tapi maksudnya yang dimaksud sama gitu ya. Jadi kalau di saya tampil filter, kalau di jenengan apa nanti sesuaikan sendiri. Kita coba simpan, kemudian di reload aja di sistemnya ya seperti ini. Boleh dipakai tombol shift atau di reload aja. Ya nanti muncul di sebelah kiri ini. Karena tadi hanya menu ya, tidak ada sub menunya. Waktu diklik gitu ya, dia muncul. Oh ini yang ini bener gini ya. Nah, Beb, ini hampir mirip kayak di tampil edit ya, sama tampil masalah. Seumpama kok mau ditambahkan tampil filter, enggak ada apa-apa. Cukup dengan yang di modul T14 juga enggak apa-apa. Eh, oke, sekarang kita coba kalau sudah di dalam sini dipastikan semua menu jalan ya, maksudnya tidak ada yang keluar dari sistem. Kalau di apa input edit masalah gejala kemarin yang sudah banyak sekali dibahas di TM sebelumnya ya. Pastikan waktu diklik, kemudian diinput itu tidak keluar dari sistem. Di pengkajian juga sama ya, diinputkan, nanti dicoba simpan, jangan sampai keluar dari menunya sistem informasi keperawatan dasar ini. Oke, kalau sudah dipastikan semua ya, sekarang kita coba bagaimana cara membuat jadi supaya kita halaman kita bisa diakses oleh orang lain di internet, kita harus sewa namanya domain atau nama domain ya. Ya, nanti filenya ini harus kita simpan namanya ke hosting ya, hosting. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya kita coba cari di Google aja. Yang free saja nanti kita gunakan. Domain hosting gratis ya. Dia ketemu walaupun tidak di pencarian awal ya. Ini ada Infinity Free ya, Infinity Free. Diklik saja. Tampilannya seperti ini, Infinity Free. eh untuk apa istilahnya, memakai layanan dari Infinity Free-nya ini, jadi semua harus menggunakan apa? Register ya, harus mendaftar dengan menggunakan akun email, Gmail aja tidak apa-apa. Kalau semua ingin secure, maksudnya aman ya,
gunakan yang email tidak dipakai untuk e-banking ya. Jadi yang e-banking biarkan tersimpan, jangan dipakai untuk yang lain ya. Jadi dipakai pak email yang kiranya buat baru nggak apa-apa di Gmail kan buat nggak gratis ya. Punya apa kuota berapa itu 15 giga ya. Pakai bantuan untuk membuat apa untuk mengerjakan tugas ini pakai email baru nggak masalah. Sebentar. Oke. Cara mendaftarnya bagaimana gitu ya. Kalau sudah di halaman infinityfree.com, kita kalau belum pernah ya, silahkan klik register gitu ya. Kemudian nanti sebentar. Di sini ada set up for Infinity Free-nya. Pakai yang akun sign up with Google ya. Silakan yang kalian miliki apa gitu ya. Contoh saya sudah punya belum ya ini ya. Sebentar. Lupa karena ini dipakai untuk beberapa kemarin. Oh ini. Ternyata, oh ini saya sudah ada ini. Kemarin dipakai untuk mahasiswa elektromedis juga membuat website ini ya. Coba saya ganti email aja supaya kita baru akunnya gitu ya. Nanti setiap satu akun di Infinity Free nanti dikasih punya hak untuk membuat 3 domain ya. 3 domain. Ya coba saya buat yang satunya dari yang Mulyono. Oke, ini tampilan kalau belum pernah membuat akun ya. Sudah berhasil. Ini ada keterangan Go Premium kalau ingin membuat domain hosting yang berbayar pun bisa lewat sini langsung ya. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia kita pakai yang hostinger atau rumah web itu ya. Oke, langkah pertama kita buat create akunnya dulu. Create akun di sini ada ya ini trialnya ya. Trial hosting plan-nya dikasih 30 hari 90 hari ya atau 3 bulan. Nah, nanti kita ada beberapa paket ini. Pilihlah yang nol ya, yang $0. Ini ada beberapa, kalau karena yang free ya, dia hanya nyoba untuk unlimited bandwidth sama hosted domainnya, tidak dibatasi. Cuma yang lain silang semua. Kita tidak bisa milih seversi PHP yang kita sesuaikan gitu. Tapi cukup ya, pakai ini nanti kita cukup. Silakan di create new aja, create no ya, diklik saja. Ini ada konfirmasi supaya yang membuat akun bukan mesin ya. Nah, mau namanya apa gitu ya. Choose a domain name. Nah, pastikan dalam membuat domain. Karena nanti setiap mahasiswa satu dan yang lainnya kan nama domain tidak boleh sama ya. Jadi nanti silakan dikasih identitas dari NIM-nya masing-masing. Contoh kalau kemarin kita buat foldernya kan ini ya 25. Mahasiswa NIM dengan ini ada enggak ya? Kalau ada ya mohon maaf. Ini saya kemarin tidak sengaja menggunakan 25, 12, 07, 100 ya. Semoga tidak ada NIM yang sama. Hmm, apa dipastikan dulu ya sebentar. Siatu. Nanti kalau sama sudah kuotanya sudah saya pakai kan enggak enak nanti ya. Walaupun nanti di sininya domain extension kalau free itu nanti kita ngikut ya web yang sudah ada ya. Kalau di sini di bawah Infinity Free-nya itu domain extensionnya nanti kita nginduk di sini gitu ya. Jadi nanti ada embel-embelnya di belakang. Contoh kalau kita buat singkap nim kemudian ada kalau kita nginduk yang free.ce berarti ada ketambahan free.ce. Kalau ada mau yang singkat lagi apa ini? RFGD, CT. Nggak usah khawatir nanti nggak usah menghafalkan alamatnya ya. Jadi alamat tinggal ditulis copy paste saja ya. Motor Dipaste isi saja. Oke, yang NIM ini 100 ada bodong. enggak ya? Juga tidak ada. Ya kan isu jam 100 100. Oh aman, enggak ada ya. 12 mulainya dari 266. Oke, kita lanjutkan. Jadi mau namanya apa gitu ya. sok Contoh budget kita 5 buat kan ini si Ujang makanan sikap aman sisi bro. informasi keperawatan gitu maksudnya. Sikap kasih identitas NIM-nya. NIM-nya tadi saya pakai Tahunya itu motornya 25 ditarik, diganti 12 07 beat 100. and pit.
Jadi kalau sudah nanti kita pilih ya domain ekstensinya boleh terserah kalian ya. Boleh pakai SOJE, boleh pakai infinityfree.me gitu ya. Pilih yang menurut jenengan kira-kira paling serk yang mana. Coba saya pilih yang singkat aja GTTC ini ya. GTTC. Kemudian cek availability-nya apakah ada yang sama atau tidak ya di domain Infinity ini. Seharusnya kalau dia sudah dikasih identitas name tidak ada yang sama ya. Tapi kita coba cek. Oke, ini keterangannya sudah additional information ya, akun labelnya sudah GTTC websitenya, kemudian passwordnya sudah dibuatkan. Ini kita tidak bisa apa namanya mengganti ya, dia dia hanya melihat saja. Ini boleh dihafalkan, boleh dicatat, boleh atau enggak nanti kalau waktu login juga nanti ada konfirmasinya. Kemudian pilih email konsennya, pilih yang I approve ya. I approve. Jangan lupa ini email consent ya. Supaya nanti apa disetujui untuk dibuat website yang kita nama domain yang kita buat tadi. Kita ngikut induknya GTTC. Oke, kalau sudah di-create akunnya, oke sambil mungkin kita rekap ya sebentar. Kita buat note-nya. Note. Nanti itu kecepatan jadi dan tidaknya tergantung akses internet jenengan semua ya. Ya, nah, sticky note-nya kebanyakan sebentar note. Atau nanti di replay aja ya. Tidak usah saya buat catatan. Oke, bentar. Nah, satu buat domainnya dulu. Domain itu nama web ya. Nama alamat situs. Oke, kemudian kalau sudah waktu kita buat domain yang ini biasanya sudah ada paketan untuk hostingnya ya. Hosting itu digunakan untuk mengkopikan file-file yang dari lokal komputer ke sini gitu ya. Ini keterangannya sudah ada ini akun ini gitu ya. Websitenya ada sikap bla bla blanya. Kemudian ini keterangannya ya paling paling maksimal itu 72 jam untuk mengaktifkan apa nama domainnya ya. Accessible anywhere. Tapi bisa kita coba apakah ini sudah running di internet apa belum. Diklik saja ini view site ya. Ya nanti dia menuju ke sini. Oh ternyata your domain is ready sudah bisa diakses yang dari sikap bla bla ini tadi. Oke kita kembali ke sini ke apa akun yang domain yang dari Infinity ini dashboardnya Infinity Free-nya ya. Oke langkah pertama kita siapkan dulu terkait dengan database dan file-filenya kita pindah ke sini. Bagaimana caranya ya? Dari domain yang kita buat ini ada klik manage ya. Klik manage. Tidak ada yang sulit, tuh. Tinggal diklik-klik saja sesuai yang di... Tidak begitu sulit istilahnya. Tinggal diklik sesuai yang ada di menu-menunya. Oke, ini keterangan tadi waktu di manage muncul ini ada ya sama kayak kita membuat kayak file explore itu ya. Jadi akunnya, terus nama user akunnya, kemudian domainnya tadi apa gitu ya, manage-nya apa. Ini ada view website, file manager, kemudian zip installer dan sebagainya. Oke, kalau sudah dari menu sini kita coba menggunakan bagaimana caranya kalau kita ingin upload file-file kita ke sini. Nah, kalau mau kembali ke yang tadi bagaimana? Ini diklik aja ini. Contoh ini tadi kan manage ya. Diklik info ini. Ini tadi kembali ke era domain kita gitu ya. Domain kita. Ya nanti tinggal di buat mana yang digunakan untuk eh, jenengan mau apa? Mau ditambahkan websitenya atau mau langsung mengupload file-filenya. Oke, langkah berikutnya kita upload semua file yang ada di HTDocs ya ke sini. Klik file manager ya.
File Manager nanti masuk ke sini. Nah, ini indeksnya sementara dihapus, tidak apa-apa ini. Indeks 2 HTM ini. Ini kalau di delete nanti yang welcome ini akan hilang. Ya, akan digantikan dengan indeks yang milik kita ya. Selanjutnya di-upload. Ini upload file atau folder gitu ya. Kalau file ya berarti langsung kita menuju ke Sesam htdoc-nya. Sesam htdoc. Foldernya tadi 25, 12, 07, 100 ya. Ya, ini di Ctrl A saja. Jadi pastikan yang ada di... Tapi aslinya kalau ada file-file yang tidak diperlukan ya dihapus dulu, tidak usah diikutkan ya. Setelah di Ctrl A, pilih yang tidak dipakai. Tapi karena di folder saya, contoh ini daftarnya double, saya yang ini tidak bisa ikut ya. Daftar satu dan tiga kan yang kita butuh daftar. Kemarin ada yang konsul ini, saya simpan daftar satu dan daftar tiga. Oke, tidak saya ikut, klik open gitu ya. Nanti ada keterangannya 23 file ya, kita coba upload. Ini ada progresnya ya, ada file yang berhasil ke-upload ke servernya berapa. Kalau all sudah, berarti bisa masuk semua di sini. Oke, kalau sudah masuk ke sini, kita kembali ke manage ya. Kalau mau dicoba dulu silahkan. Mau dicoba apakah tadi perubahannya sudah masuk atau belum gitu ya. Kita eksekusi yang di sini. GTS-nya kita enter. Nah, ini sudah masuk tadi karena sudah kita upload, indeksnya secara otomatis berganti ini. Sikap dua ini persis tampilan yang di lokal ini tadi mana tadi lokalnya. Ini saya sandingkan ya. Yang ini yang lokal, yang ini yang tadi. Ini bisa diakses dimanapun. Kalau ini kan lokal yang lokal host di komputer saya saja. Tapi kalau yang sudah di sini, selamat tahu alamat ini ya bisa diakses dimanapun. Ya. Oke, kalau sudah, tampilannya sudah. Sekarang kita yang berikutnya kembali ke manage ya. Kembali ke manage database ya. Eh, Sama nanti caranya kita buat database-nya dulu. Jadi dari halaman manage, di sini ada MySQL databases ya. MySQL databases. Langkah pertama sama kita, kalau kemarin kita di PHP Admin kan membuat apa database ya. Di sini juga sama. Kita membuat kerangka database-nya dulu. Di mana tadi? MySQL databases. Jadi kalau kita membuat domain baru tadi belum ada database-nya ya. Database-nya kita buat nama database-nya. Database name. Ini ada masih kosong ya. Berarti kita tinggal tambahkan create database. Nah, untuk namanya itu tidak bisa sembarang. Kalau kemarin kan sikap name gitu ya. Ini mengikuti nama usernya tadi apa. If kosong underscore 4 dan sebagainya. Tidak apa-apa ya. Kita kasih sikap. Sikap name kalau mau komplit ya. Tapi ini kan sudah menjadi identitas khusus ya. Tidak mungkin kecampur dengan yang lain. Saya sikap saja ya. Sikap nanti disesuaikan. Create database-nya. Kalau sudah dibuat database-nya, nanti di halaman kanan ini ada namanya PHP MyAdmin. Tampilannya ya hampir sama persis kalau seperti yang di lokal ini ya. Localhost PHP MyAdmin hampir sama. Nah, hampir mirip ya. Sekarang kita ekspor dulu dari lokal, ini yang localhost PHP MyAdmin lokal ya. Kita database-nya kan yang ini, sikap 2512 ya ini. Ini kita ekspor dulu. Ya, ekspor nanti bentuknya SEL. Ini template-nya, new template, diklik aja ekspornya. Dieksporkan, jadinya seperti ini. Sikap 25, 12, sekian, sekian. Nah, baru kita masuk ke yang PHP admin-nya domain Bapak yang ini kita kue buat kok. ya. Pilih Kamu menu kasih kali bapak Amurip. import. Bapak Arerep. Pilih menu impor ya. Di choose filenya di mana. Jadi biasanya kan kalau kita ekspor itu di download folder download ya. Cari di folder download. Ya ini tadi sikap 25 yang tadi kita ekspor dari lokal ya, PHP admin lokal. Klik open gitu ya. Kalau sudah, mana nih gambar bawahnya? Nah ini, bentar, bantar bawahnya tidak kelihatan. Oh ini ada Go ini, ya. Go-nya diklik.
Nah, secara otomatis nanti apa yang ada di dalam isian database yang tadi semula kosong ya akan berisi 11 sesuai dengan yang ada di lokal kita ya. Di lokal kita itu datanya adalah berapa ini? 11 ya, 11 tables ya. Ini juga di dalam PHP adminnya yang domain kita juga sama 11 tables. Oke, kalau sudah sekarang kita tugas terakhirnya kita tinggal sebentar resumnya tadi apa tadi? Buat domainnya, kemudian tadi upload ya, upload file yang ada di htdocs foldernya ya. htdocs. Semua diupload ke sana. Langkah ketiga tadi membuat database di domainnya. Kemudian langkah keempat tadi impor ya. Oh, sebentar, sebelum ke sana tadi, oh ekspor dulu ya. Ekspor SEL database dari komputer lokal. Kemudian imporkan ya. Impor SEL ke database PHP admin di domain. Oke. Kalau sudah sekarang langkah terakhir tinggal kita sesuaikan ya, sesuaikan coding, coding koneksinya. Kemarin pakai koneksi apa koneksi PHP nanti sesuaikan ya. Ada yang koneksi, ada yang koneksi titik PHP. Silakan disesuaikan itu. Yang di mana? Yang di domain, yang di domain. Jangan yang di lokal ya. Oke. Oke, caranya bagaimana? Gitu. Caranya kita kembali ke tadi. Mana tadi? Hmm, oh ya, ketutup di atas. Bentar. Ah, ini. File Manager. Mana? Oh, yang di sini. Di Mysql Database ini. Tadi kan kita tadi buat ya. Buat PHP admin keluarnya yang ini. Oke, kalau sudah sekarang bagaimana cara kita menyesuaikan koneksinya gitu ya. Tadi masih terbuka file apa manajernya ya. Belum saya tutup di sini. Silahkan cari atau edit yang koneksi titik PHP. Langsung di sini tidak apa-apa, langsung double klik aja. Langsung double klik gitu ya. Nah, di sini yang ini host sama user, password sama database yang sesuaikan dengan yang ada di domain. Datanya di mana coba kita sandingkan ya. Oke. Nama usernya ini ada keterangan ini MySQL username-nya copy saja nih copy username berarti kita buat ya ini yang root ini kan root itu kan username password yang ada di MySQL ya kemudian hostnya mana ini ada MySQL hostname copy saja di blok semua di copy saja file manajernya localhostnya dipastekan di sini. Kemudian kalau password dari user, ini password. Mau dilihat boleh, matik ya. Copy saja kalau yang cepat ya. Copy saja. Ini diganti dengan passwordnya. Kemudian nama database-nya ya. MySQL database name ini. Eh, keterangan database name-nya muncul sebelah. Yang sebelah sini ya, jangan yang di atas sini. Ini keterangannya user tadi ya. User XX itu maksudnya X-nya diganti sikap. Tadi kan saya ganti ini ya. Yang di copy yang ini. Copy nama database name yang di sini. Kita pastikan. Kalau sudah di save jangan lupa ya. Save and close kalau nyimpen langsung nutup ya. Kalau nyimpen aja mungkin nanti yang mau diedit ya save saja. Save and close. Nah, kita coba menginputkan ya. Kebetulan kita cari dulu di tabel user. Usernya yang di domain ya, jangan yang di lokal ya. Tapi kalau tadi dari ekspor diimporkan ke sini seharusnya sama isinya. Oke, ini kita copy saja. Ini saya buat user sesuai dengan nama alamat webnya tadi ya. Ada identitas NIM 251207 100. Kita klik di mana tadi? Ini ya login here nah ya. Kita kopikan. Jangan lupa di
refresh dulu ya, karena tadi ada perubahan di koneksi ya. Kemudian kita inputkan nama NIM-nya gitu ya. Kemudian kode kita buat salah dulu gitu ya. Kita buat salah nol, nah apa yang terjadi gitu ya. Nah, ada kesalahan kode, kesalahan masih sama kayak kemarin ya. Oke, kita samakan 4. Nah, tinggal di save. Seperti ini. Jadi kalau di lokal jalan ya di apa yang online di domain hosting juga jalan. Asalkan tadi apa tadi runtutannya setelah buat domain, upload dulu filenya, kemudian ketiga buat database-nya, ekspor SQL dari lokalnya, kemudian imporkan hasil SQL-nya ke PHP nama database di domain ya, kemudian sesuaikan coding sesuai yang dikoneksi di sini. Waktu kalau nggak keluar gimana Pak gitu ya. Contoh gini. Oh saya tadi lewat user sini gitu ya. Ingin melihat database-nya di mana? Klik MySQL Databases. Ya, nanti akan keluar ini yang tadi dibilang. Jadi untuk database ada menu MySQL Databases. Kalau menu domain waktu diklik gitu ya domain kita gitu. Pilih manage, pilih manage. Oke, saya kira itu ya simpel ya. Mungkin kalau dipraktekkan hanya 5 menit, hanya 5 menit selesai. Tidak butuh waktu lama. Masih Eh, pusing, Pak. ya pusing, jangan pusing nanti rekamannya di play-play terus ya. Tidak Oke, pusing Pak. nanti jadi. Saya kira itu dulu untuk tutornya ya. Ini sudah selesai nih. Coba tadi tampil masalah gejala langsung muncul. Jenis edit masalah gejala yang muncul. Tinggal diklik-klik sebenarnya. Ya persis seperti tampilan di lokal. Jadi apa yang di lokal ya itu juga yang nanti tampilannya di online juga sama. Ya tugasnya nanti apa? Cuma ini jenengan ketik ini alamatnya, alamat apa ini domain hostingnya ya, alamat domainnya sama nanti username dan password untuk login sistemnya apa. Jadi contoh, oh sikap 25 12 07 100.gt titik tc, username-nya pakai apa, passwordnya apa. Karena saya tidak bisa melihat isi database-nya kalian di domain ya. Saya cukup menggunakan ini. Nanti saya ngoreksinya bagaimana ya? Ngoreksi saya nanti ini. Saya buka situsnya gitu ya. Kemudian saya masukkan sesuai username password yang kalian tulis. Kalau salah, resikonya ya tidak bisa saya koreksi. Nilainya ya tidak bisa tampil keluar nanti ya. Jadi dalam mengetiknya jangan sampai ada yang salah. Baik nama situs, username, dan passwordnya. Ya, nanti saya cek satu-satu apakah jalan atau tidak gitu. Saya coba nanti nginput data masalah, nginput gejala, nginput kan ya. Kemudian yang pengkajian pasien waktu di data pengkajian itu masuk atau tidak. Ya seperti itu penilaiannya. Sebentar saya off dulu.